Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka setelah kita di khutbah yang pertama mengetahui bahwa kita mempunyai Rabb yang penuh rahmah, di mana kita yang dalam keadaan serba kekurangan, serba kefakiran, dan kita sangat butuh kepada Rabb kita, maka Rabb kita malah menganjurkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, wahai hamba-hambaku yang serba kekurangan, berdoalah kepadaku, aku penuhi doa-doa kalian. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, maka aku memenuhi doa-doa hambaku yang berkekurangan di saat berdoa kepadaku. Maka di sini di dalam khutbah yang kedua, di saat kita mengetahui bahwa Allah pasti akan menjawab doa-doa kita, namun perlu diketahui barakallahu fikum, di khutbah yang kedua kita akan membahas dari beberapa jenis manusia yang mana mereka seorang muslim dan mereka berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada mayat, tidak kepada wali-wali yang sudah meninggal, tidak kepada para nabi, bahkan kepada jin dan syaitan, berdoa kepada Allah. Dan dia seorang muslim dan butuh kepada Allah. Namun kita lihat Allah tidak mengijabahi doa-doa mereka. Maka jangan mengatakan bagaimana kontradiksi dengan ucapan Allah sebelumnya, ujibu da'watad da'i, aku memberikan jawaban kepada orang yang berdoa kepadaku. Dan juga wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengijabahi doa kalian. Namun kenapa Allah tidak mengijabahi dari beberapa doa kaum muslimin yang dia ikhlaskan berdoa untuk Allah saja, bukan untuk jin dan manusia yang sudah mati? Namun kenapa Allah tidak mengijabahi doa? Inilah perkara yang penting. Maka di sana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, dan di sini dia mawani' dari penghalang seseorang diijabahi doa. Maka dari penghalang-penghalang yang banyak, kita akan simpulkan dari beberapa perkara saja, karena khutbah Jum'ah yang lebih baik pendek ini. Maka yang pertama adalah berdoa keburukan untuk dirinya ataupun orang lain. Hada min asbab mawani'id du'a. Maka dari penyebab seseorang dihijabi oleh Allah, tidak diterima doa-doanya adalah dia berdoa keburukan untuk dirinya atau keburukan untuk orang lain. Yad'u syarr li nafsi aw li ghairihi. Fadaliluhu kama thabata fi sahih Muslim an Abi Hurairah, la yazalu du'a yustajabu li 'abdihi. Maka terus menerus Allah akan memberikan jawaban kepada doa dari hamba-hambanya, malam yad'u bil ismi wal qati'ah, wa fi riwayah qati'atir rahim, kecuali jika dia berdoa untuk keburukan untuk dirinya atau keburukan untuk orang lain, qati'atur rahim atau al qati'ah, mendoakan keburukan untuk orang lain agar terputus dari rahimnya. Maka di sini menjadi pendalilan, jika seseorang berdoa kepada Allah syaratnya terpenuhi. Tidak berdoa kepada makhluk yang sudah mati syaratnya terpenuhi. Namun di sana ada penghalang. Apa itu? Dia berdoa untuk keburukan dirinya atau orang lain. Bagaimana keburukan untuk dirinya? Kama qala rajul marid, berkata seorang yang sakit parah, mempunyai penyakit kanker atau cancer,
yang sudah stadium 4, sudah stadium 4 yang semua dokter-dokter mengangkat tangan. Umurnya mungkin tidak lebih dari 1 bulan saja. Maka perkara ini dia kembalikan kepada Allah. Seharusnya dia berdoa kepada Allah, karena Allah pasti akan memberikan jawaban. Jika memang umurnya panjang akan disembuhkan. Namun dia malah berdoa bil ism, dengan keburukan kepada dirinya. Ya Rabb, Allahumma mawitnil an, ya Rabb ahliknil an. Wahai Allah, hancurkan aku sekarang. Wahai Allah, badan ini sakit, terkena kanker, matikan aku sekarang. Fahada doa la yustajabu lahu. Au al-qati'ah, atau mendoakan kepada kaum muslimin dengan keburukan. Kama qalat imra'atun li zawjiha lama tasajara ma'a zawjiha, Allah yuksim dhahrak, Allah yufkiruk, Allah yutalli'lak as-sukkar wa dhagat. Allah menaikkan darah tinggi kamu, Allah menaikkan gula darah kamu, Allah bahkan menghancurkan punggungmu, dan Allah melumpuhkanmu, dan Allah membangkrutkanmu. Allah yufkiruk, menjadi orang yang fakir. Fahada doa abadan la yustajabu lahu, pasti tidak akan pernah bagi orang ini untuk dipenuhi. Kaifa hiya tad'u ala zawjiha fi halati al-ghadab, Allah yufkiruk, Allah yuksim dhahrak, Allah yumriduk. Faidan manil mas'ul, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Maka kalau begitu, siapa yang bertanggung jawab atas istrinya kelak? Jika istrinya sakit, siapa yang akan membiayai dan membawanya ke rumah sakit? Jika istrinya mendoakan kepada suaminya, Allah yuksim dhahrak, Allah yufkiruk, Allah yutalli'lak al-dhagat wa sukkar, maka ini adalah doa yang tidak pernah diijabahi oleh Allah. Hada min mawani'id du'a. Dan dari mawani'id du'a yang kedua adalah doa dari seseorang yang mana dia mata pencahariannya haram. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, dzakara rajulan, Nabi menyebutkan seseorang, yutilus safar, di mana orang ini dalam keadaan safar yang panjang, melaksanakan perjalanan yang jauh, as'atha agbara, dalam keadaan pakaiannya lusuh karena perjalanan yang panjang, dan rambutnya berdebu, kotor karena lelahnya dan perjalanan yang panjang. Yarfa'u yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Ya Rabb, ya Rabb, berdoa, wahai Allah, berikanlah demikian dan demikian. Wahai Allah, kabulkanlah doaku demikian dan demikian. Dan berkata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, fa anna yustajabu laha, fa anna yustajabu lahu. Maka orang ini menyebabkan penyebab dari diijabahi doa. Dari penyebab diijabahi doa, mengangkat kedua tangan dia lakukan. Dan yang kedua, orang yang musafir, orang yang dalam perjalanan jauh, maka doanya diijabahi. Namun sekaligus pada itu Allah tidak memenuhi doanya karena ada penghalang. Apa penghalang di sini? Rizkinya yang dia makan dan dia minum dan membeli pakaian dari rizkinya itu minal haram. Maka dikatakan oleh Nabi, orang ini menyebabkan sebab-sebab diijabahi doa, namun makanannya haram, namun minumannya dari yang haram, namun pakaiannya dibeli dari uang yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana bisa Allah mengijabahi
doa orang tersebut. Maka ini mawani' dari penghalang-penghalang diijabahi doa yang kedua. Dan yang ketiga adalah al-istijal fid du'a, di mana dia ingin ekspres di saat dia berdoa sekarang, belum turun tangan kita, maka Allah pasti mengabulkan. Ingin seperti itu. Berdoa sekarang dalam keadaan kelaparan, ingin 1 jam 2 jam lagi ada orang yang menginfakkan hartanya kepada kita, ataupun mempunyai bisnis tender yang goal dalam bisnisnya dalam waktu 1 jam 2 jam. Maka istijal fid du'a penyebab seseorang tidak diijabahi doanya. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih, lam yazal ad-du'a yustajabulah, maka akan terus doa itu diijabahi, malam yasta'jil, selama dia tidak terburu-buru, wa yaqul, dan dia berkata, da'autu rabbi falam yustajab li, da'autu rabbi walam yustajab li. Aku bosan, aku selalu berdoa kepada Rabbku, namun Allah tidak memberikan ijabah kepadaku. Maka orang ini mengatakan, aku selalu berdoa kepada Rabbku, namun sampai this time Allah belum memberikan ijabah kepadaku. Maka dia seorang jomblo, dan umurnya pun sudah lajang, dan bahkan sudah bujang lapua. Maka dia berdoa semua doanya di bulan Ramadan dan di sita Syawal, dan di malam-malamnya, Allahumma zawijni, wahai Allah nikahkanlah aku. Namun Ramadan lewat dan Syawal sitah sudah lewat, tempat-tempat berdoa yang mustajab dari puasa sudah lewat. Maka kemudian dia mengatakan, da'autu rabbi falam yustajab li, aku berdoa kepada Rabbku dan Rabbku tidak memenuhi doaku. Sampai this time aku masih jomblo forever. Sampai sekarang aku masih jomblo terus menerus. Maka isbir ya akhi, sabarlah wahai saudaraku. Bisa jadi Allah mengakhirkan karena Allah menginginkan kebaikan kepada dirimu. Karena dengan mengakhirkan bisa jadi tidak mengganggu dalam proses pernikahan tersebut, dari proses belajar mengajar, dan bahkan dengan bersabar tersebut Allah sudah menyiapkan di sana sumber-sumber rizki. Maka isbir, bersabar. Maka penghalang yang ketiga adalah seseorang berdoa kepada Allah dan dia tidak bersabar, sampai dia mengatakan, ad'u rabbi falam yustajabu li, maka aku berdoa kepada Rabbku dan Allah tidak pernah memberikan ijabah kepadaku. Dan disebutkan malam yustajal, maka Allah akan terus mengijabahi doa seseorang selama seseorang itu tidak dalam keadaan terburu-buru, ingin ekspres. Berdoa sekarang instan, turun tangannya langsung diijabahi oleh Allah. Tidak seperti itu ya ibadallah. Dan yang terakhir, yang keempat, masih banyak namun kita cukupkan karena waktu sudah tidak memungkinkan. Maka yang keempat, seseorang yang berdoa wa huwa yu'alliqu fid du'a, kemudian dia menjedakkan dengan doanya. Apa maknanya menjedakkan dengan doanya? Doa seseorang yang tidak yakin atas keagungan Allah. Seperti tadi, seseorang yang sakit merana, yang divonis oleh dokter-dokternya bahwa usia kamu hanya 1 bulan kurang atau lebih karena mempunyai kanker yang stadium 4. Maka dia putus asa dari rahmat Allah. Maka dia akhirnya berdoa dengan ta'liq, dengan menjeda. Apa dia katakan? Ya Rabb, Allahumma shfini in syi'ta
Wahai Allah, sembuhkanlah aku jika kamu menginginkan. Sembuhkan aku, ya sembuhkan. Jika engkau tidak menginginkan, ya biarkan aku mampus. Maka doa taklik seperti ini penyebab dari seseorang tidak diijabahi doanya. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Abi Hurairah juga, la yazalu du'a yustajab malam yu'allaq wa yaqul Rabbi isfini in syi'ta, Rabbi ighfirli in syi'ta, Rabbi urzuqni in syi'ta, wal ya'zam fil mas'alah, wal ya'zam fil mas'alah fa inna Allah yaf'alu ma yasha wala mukrihun lahu. Maka maknanya bahwa doa seseorang pasti akan diijabahi oleh Allah selama dia tidak berdoa dengan menjeda, yang menunjukkan bahwa dia itu putus asa dari doa-doanya. Seperti tadi orang yang sakit yang berputus asa bahwa Allah mungkin tidak akan menyembuhkannya, atau seorang yang sangat butuh kepada uang untuk memberikan makan dan minum kepada istrinya, dan butuh kepada uang yang instan karena dikejar-kejar oleh debit collector, karena dia meminjam uang dari lintah darat, maka dikejar-kejar dan dia berdoa, kemudian berputus asa, ya Rabb Allahumma rzuqni in syi'ta, wahai Allah berikan aku rizki. Setiap aku doa tetap aku mempunyai hutang, setiap aku berdoa tetap debit kolektor mengejar-ngejarku. Maka ya Allah berikanlah aku rizki, atau enggak pun terserah kamu. Aku mati dalam keadaan kelaparan ataupun hidup mulia dengan doa ini, terserah kamu hai Allah. Maka ini menunjukkan orang ini tidak mempunyai adab dan menganggap lemah Allah Jalla wa'ala. Maka disebutkan selama dia mengatakan Allahumma rzuqni in syi'ta, selama dia mengatakan mu'allaq tadi, wahai Allah berikanlah aku rizki jika engkau menginginkan kepadaku, sembuhkanlah aku dari sakitku in syi'ta, jika engkau menginginkan kesembuhan dariku, jika mati pun tidak apa. Dan juga Allahumma gfirli in syi'ta, ampuni dosa-dosa aku pendosa ini, yang setiap hari dan setiap malam mengukir dosa-dosa di dalam tinta kehidupanku. Maka engkau ampuni aku, atau engkau biarkan aku tenggelam di dalam kubangan dosa-dosaku, terserah kamu. Doa-doa seperti ini lancung kepada Allah dan menganggap Allah itu tidak kuat dan tidak mampu untuk mengijabahi doa, maka tidak dijawab oleh Allah. Maka di dalam hadis disebutkan wal ya'zam mas'alatahu, agar orang yang berdoa itu kuat berazam tentang apa yang dia minta, wa ilhah, mengulang-ulang, meskipun perkara itu perkara yang mustahil bagi pikirannya, namun Allahu yaf'alu ma yasha, akan mudah bagi Allah kun fayakun. Seorang yang divonis sakit kanker yang sudah menahun dan sudah menggerayangi, dan juga sudah 95% tubuhnya dimakan oleh kanker, namun Allah yaf'alu ma yurid, Allah menginginkan kesembuhan akan sembuh. Maka wal ya'zam mas'alatahu, jika kalian berdoa kuatkan, yakini bahwa Allah akan mengijabahi doa, akan mudah penyakit itu diangkat oleh Allah. Orang yang fakir miskin dikejar-kejar debit kolektor, mustahil dia akan memenuhi utang-utangnya. Maka berdoa kepada Allah wal ya'zam, agar dia itu berazam dalam doanya, wal ilhah, diulang-ulang, diulang-ulang. Setiap dia mengangkat tangannya, ya Rabb Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah aku rizkimu, lapangkanlah rizkimu kepadaku,
Aku dalam keadaan miskin dan papa, dan dalam keadaan hutang sampai sini, sampai tenggelam dengan hutangku, dan dikejar-kejar debt collector, maka itu semuanya akan mudah di sisi Allah. Waliyazam mas'alatahu, maka Nabi mengatakan agar orang ini berazam, yakini bahwa Allah pasti mengijabahinya. Wallahu yaf'alu ma yasha. Maka kemudian di hadis disebutkan, karena Allah melaksanakan apa yang Dia inginkan. Susah bagi seorang hamba, mustahil bagi seorang hamba, doa ini akan diijabahi. Bagi Allah perkara yang mudah. Sebelum tangannya turun ke bawah, bisa jadi Allah akan mengijabahi doanya. Maka di dalam hadis ini disebutkan, waliyazam mas'alatahu fa innallaha yaf'alu ma yasha wala mukrihun lahu, dan tidak ada yang memaksa dari Allah Jalla wa Ala. Maka Allah tidak ada yang memaksanya dan tidak ada yang melarangnya. Maka semua yang berdoa kepada Allah agar yakin Allah pasti bisa menjawabnya, karena tidak ada yang memaksa Allah, tidak ada yang menghalangi Allah untuk tidak memberikan ijabah doa kepadanya. Maka inilah dari 4 penghalang diijabahi doa seseorang. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, di sini kita akan berdoa untuk kemaslahatan kita, dan doa ini seperti keumuman adillah doa yang akan diijabahi karena terjauh dari 4 perkara tadi. Maka kita berdoa, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana an Indonesia wal Yaman wa sairi biladil muslimin. Kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga dan menyelamatkan NKRI tercinta dari rongrongan fitnah yang besar, dari fitnah KKB di Papua ataupun fitnah-fitnah orang-orang Khawarij yang ingin menggonjang-ganjing negeri ini. Maka Allah jaga fitnah yang besar dan yang kecil dari negeri NKRI tercinta ini. Dan kita berdoa kepada Allah, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yursida wulata umurina wa an yahfadhahu min kulli su'in wa makruh. Kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga pemimpin-pemimpin negeri kita. Maka dakwah Ahlus Sunnah mendoakan pemimpinnya, tidak mengajak demo kepada pemimpinnya, tidak mencela pemimpinnya gara-gara perkara duniawi, petrol naik, sawit turun dan sebagainya, tidak. Maka kita doakan pemimpin kita Pak Jokowi dan para staf menterinya, dan begitupun dari anggota MPR dan DPR, agar Allah membimbing mereka kepada jalan yang hak, sehingga mereka membuat constitution, membuat aturan, dan membuat undang-undang yang semuanya sesuai dengan ajaranmu, wahai Nabi kita Muhammad, dan agamamu ya Allah. Dan juga kita meminta kepada Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, Allahumma rzuqna ilman nafi'an, Allahumma zid alaina imanan. Maka wahai Allah, kita memohon kepadamu yang maha mulia dan yang mempunyai arsy yang sangat luas, agar engkau memberikan rizki kepada kami, rizki yang luas dan halal, sehingga kami memberikan sandang, pangan, papan kepada istri-istri kami dan anak-anak kami. Dan kami meminta kepadamu ya Allah, agar engkau menjaga pondok pesantren Mukbil Al-Wadi'i yang gratis ini. Engkau mudahkan ya Allah dari pembayaran listrik, pembayaran air minum, gas, dan beras, dan semua. Dan engkau jadikan ya Allah dakwah di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i ini dakwah yang mengikuti sunnah nabimu dan mengikuti ajaran tauhidmu. Dan ini adalah perkara yang sangat mudah bagimu ya Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang berdakwah menolong agama Allah, Allah tolong agamanya
dan Allah akan menjadikan para penolong-penolong dakwah bagi para dai-dai yang menyebarkan ilmu di sini, dan para tulabul ilm yang kelak akan menjadi dai, dan juga para penyokong dana, semuanya akan dikuatkan rizkinya dan kesehatannya oleh Allah Jalla wa'ala. Maka wahai Allah, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ta'limina. Maka wahai Allah, berikanlah kepada kami penerimaan dari ibadah-ibadah kami, di mana kami melaksanakan puasa-puasa yang wajib dan sunnah, dan melaksanakan sholat berjamaah, dan melaksanakan pelajaran-pelajaran menuntut ilmu siang malam, murojaah Al-Quran dan hadis. Maka terimalah amal-amal kami ini ya Allah. Dan yang terakhir, kita doakan agar Allah selalu menjaga iman kita naik dan menistiqomahkan kita dari amal-amal kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa istau tarasu sufufakum. Rapatkan, luruskan. Sallu fi ni'alikum khaliful yahud wan nasara. Salatlah dengan sandal-sandal dan sepatu kalian, karena itu adalah sunnah dan menyelisihi orang Yahud dan Nasara yang tidak pernah menggunakan sandal mereka saat salat. Dan alhamdulillah kita di masjid yang mulia ini dibebaskan bagi kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang termatikan seperti salat dengan sandal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim makul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar.